menarik juga ya, maksud gue just in case kalian nggak tahu, gue juga pernah stand up. Just in case kalian nggak tahu, gue juga pernah waktu itu dari bukunya Judy Carter kalau gue nggak salah. Ada yang namanya license to laugh. Dimana ada hal-hal yang gue ngerasa gue nggak bisa ngetawain. For example, gue sampai sekarang masih sangat susah untuk ngetawain joke tentang kejahatan terhadap anak. Buat gue child abuse atau child violation itu masih sesuatu yang gue kayak no man, you shouldn't joke about it. Sementara ada teman gue, seorang komedian dari Malaysia, itu dia ngejoke tentang anak, itu kayak bisa 3 menit sendiri gitu. Oh anak gue kalau gue gebukin gitu, oh shoot man, no man, no. Kalau lu sendiri, lu ada batasan tersendiri tentang the license to laugh gitu. Apakah lu membuat kayak misalnya, do you test it sebelum lo ke open mic misalnya gitu? Apakah lo ngetes dengan Gawila mungkin? Lo ngetes dengan orang-orang dari Conservation International, dengan teman-teman kontras gitu. Karena kan agak sulit dari sini adalah lo harus ngambil jalan tengah. Di mana tim kontras ngerasa you are not making light of their cases, tapi penonton bisa ngerasa it's light enough to laugh. Karena nggak mungkin misalnya contoh gitu, lo ngomongin soal Munir, terus how you joke about it adalah lo ngomong bahwa Munir dibunuh karena misalnya naik pesawat. Coba kalau naik kereta mungkin lebih aman karena nggak ada yang serve makanan. Misalnya, maaf ya Pak Munir dan keluarga bercanda. Misalkan seperti itu. Mungkin itu bisa membuat orang tertawa dan ngerasa oh iya bener juga ya gitu. Memang kereta di Indonesia tuh nggak ada makanan. Sementara buat orang-orang kontras ngerasa kayak that's not my point. Lu gimana? Apakah lu ada jadi emang sudah sih. Salah satu yang gue tidak bisa usik itu adalah faktanya. Jadi gue nggak bisa alter tuh faktanya. Terus udah gitu, tapi kan kemudian kalau lu nggak bisa alter faktanya to make it funny, so where do you make it funny, right? Gue juga terus terang lama banget berkutat soal gue duduk bermalam-malam gitu ngelihat di mana gue cari peluang lucunya. Kadang-kadang cuma masalah lu kurang dalam ngegali gitu kan, tapi setelah lu gali dalam pun bersama dengan pihak-pihak tersebut nggak ketemu lucunya. Terus the non-comedian in the house, Gamila bilang, kamu tarik kasusnya ke kamu aja, kalau itu di kamu apa yang terjadi. Then I found a way, I make it my case, as if kalau itu ternyata terjadi pada gue hari ini kayak gimana ya, then gue bisa mainin. Tapi konteksnya tetap benar, gue masuk di premis, dan untungnya gue tipe komedian, gue juga nggak tahu kenapa, tipe komedian yang kalau gue ngomong panjang penonton tuh membiarkan. Kan ada ya, ketika lo ngomong panjang penonton gue kalau ngomong rada tebel penonton masih nempel sama gue, so storytelling lah ya. Gue masih bisa ngasih konteks kasusnya di depan, lalu gue bermain dengan kalau itu terjadi pada gue. Berarti misalnya kayak lo ngomongin orang hutan itu saking mereka terancamnya mereka dibikin di rumah sendiri. Itu misalnya kalau gue stand up comedian itu kayak kalau misalnya gue ya gitu. Saking terancamnya gue ditaruh di sana. Dan juga patokannya adalah kita tidak menjadikan korban sebagai bahan tertawa. That's what I mean gitu. Karena akan sulit sekali kan ketika lo ngomong iya Munir itu gitu. Hati lo nih. Kalau Jay Leno punya penulis namanya John Max, penulis late night-nya sama puluhan tahun lah. Mereka berdua punya satu sistem kerja kalau nulis joke. Mereka kan harus nulis dari berita. Kadang-kadang berita kan nggak enak. Jadi Leno selalu bilang sama penulisnya, kalau lu mau nulis nulis joke dari berita yang kadang-kadang terlalu berat, pertanyaan utamanya adalah yang bego siapa? Jadi misalnya ada kasus nih, tentu kasusnya berat, tapi pertanyaan ini yang bego di sini siapa nih? Nah itu yang lu incar dan jadi lu ketawain, karena lu jadi boleh, karena nggak mungkin korban yang bego kan? Gitu. Lo bikin juru bicara workshop, ada pilihan khusus nggak? Kenapa? Ada alasan khusus nggak di balik pemilihan kota-kotanya? Pasrah alasannya. Jadi kan ada kota luar negeri, ada kota dalam negeri. Kalau kota luar negeri itu sistem kerjanya gue bikin proposal kerja sama. Isinya cuma bilang gue mau tur nih, lu nggak usah bayar tiket gue, nggak usah bayar makan gue, nggak usah bayar fee gue, karena dia bayar sponsor. Mau nggak lu menyelenggarakan juru bicara di kota lu? Paling lu nyari venue, habis itu tiket lu pakai untuk bayar venue sama segala macam. Terus proposal itu gue kasih ke ketua PPI dunia, namanya Steven. Steven tuh di Rusia. Steven ngirim proposal itu ke seluruh PPI di dunia, termasuk Pernias, termasuk Permit di Tiongkok. Nah dia yang reply, di follow up sama gue. Dapatlah 17 sebenarnya, 17 kota di luar negeri. Jadi gue nggak milih, gue nerima.
Nah, kota ke-18 itu kota Afrika Selatan karena gue ngotot banget pengen Afrika, Pretoria. Nggak punya kontak pelajar karena nggak ada PP di sana. Kebetulan temen gue suaminya kerja di sana. Jadi gue tanya, lo mau nggak ngurusin? Dalam rangka dia mau coba ngurusin, dia minta izin ke KBRI. KBRI bilang, kami ambil aja jadi acara halal bihalal. Nah, kalau kota dalam negeri, gue lempar ke IO, gue nge-tweet, gue buka selama 2 minggu IO kota mana aja nih yang mau masuk nih kota-kota nih. Dapat deh tuh 5 kota selain Jakarta ya. Di beberapa kota ada beberapa IO yang nawarin diri, jadi mereka pitching, gue pilih yang menurut gue terbaik, gue jalanin. Akhirnya dapatlah kota-kota itu. Jadi di kota nasional pun gue nggak milih, gue nerima gitu. Buat kalian yang nggak tahu, bakalan diadain di The Hall Kota Casablanca. The Hall Kota Casablanca itu gede, Jing. Iya. Gede. Gitu. Iya. Dan you keep on challenging yourself, you keep on pushing yourself to another limit gitu. Sebelumnya lu bikin, gue lupa nama itu yang sebelumnya. Mereka dalam bercanda. Lu bikin di tim. Ya di Museum Nasional. Museum Nasional. And then after that Masake Bangsaku itu di Tim baru. Gue datang yang itu kalau nggak salah. Ya. Kemudian setelah itu lu bikin Ada lu di DVD, mungkinnya kelihatan banget. Gede soalnya di mukanya. depan. Ada lagi abis itu terus yang ini sekarang. Ya. You're pushing yourself. What? 3,000, 4,000 people. 3,000. Gitu. Bisa 3,000, 4,000 orang. Kenapa Jakarta selalu dijadiin yang seperti itu gitu? Apakah maksudnya ada alasan khusus atau apa memang sesimpel karena ya crowd gue di sini gitu? Alasan teknis sebenarnya. Teknis. Jadi gue ingin tour ini jadi produk kan, jadi produk DVD basically. Pengen jadi produk broadcast juga, produk TV. Jadi A, nyari venue yang muat. B, dengan kapasitas, kapabilitas. Ya, kapabilitas teknis yang oke, kayak akustik oke, lighting oke, sound oke. Dan tidak memberatkan TV yang akan ngangkut. Jadi sebenarnya sesungguhnya gue tuh punya beberapa venue idaman. Salah satunya bukan di Jakarta. Venue idaman gue itu adalah Plenary Hall, Istora Senayan, dan Sabuga. Sabuga. Iya. Karena selain gedungnya bagus, proper, nggak gitu jauh dari Jakarta, jadi mungkin TV mau ngambil, dan gue punya koneksi dengan kota Bandung. Nah, jadi sebenarnya kendala cuman masalah itu aja. Kalau misalnya gue nemu gedung yang bagus banget, teknisnya bagus banget, dan TV mau ngangkut di let's say Surabaya atau di Bali, mau gue dengan senang hati. Jadi ya, nah kelak suatu hari nanti gue udah punya mimpi untuk ngelakuin itu di luar Jakarta. Jadi jangan lupa juru bicara World Tour Jakarta akan mulai pre-sale tanggal 17 Agustus. Betul. Jadi habis upacara bendera, lo pulang, ganti baju, ikut panjat pinang dulu, baru pulang. Ganti baju lagi, ikut balap karung sama lomba makan kerupuk. Mandi, pulang lagi, baru beli tiket. Betul. Tiketnya nanti harganya ya gitu jam 00.00 juga udah pada beli itu online. Lo gue upacara bendera jam 00.00. Wah, luar biasa. Keren banget ini. 17 Agustus ya? Ya, semua detailsnya ada di jurubicara.id, harga tiket, jurubicara.id. bedanya harga normal dan harga presale 1, ada di situ semua. Jadi ada presale 1, presale 2 dan harga normal. Kayak DWP, yoi. Sedap. Nah, thank you for that, Ji. Gua harap ini bisa ngebantu orang-orang yang nonton di luar sana. Amin. Bahwa actually there's a lot of things that you can do to make your content, to make your creative process better gitu. Buat Panji, apparently itu higher steps di mana dia harus berbicara dengan orang-orang yang sangat serius, dengan kontras, dengan conservation international dan lain sebagainya. Mungkin buat kalian nggak perlu sejauh itu. Lu mau nulis lagu tentang orang patah hati, ya cari aja orang patah hati, lu ajak ngobrol. Lu mau nulis buku tentang dokter, ya lu cari aja dokter di sekitar lu. Lu nggak perlu ketemu ID atau nggak perlu ketemu siapa ya. That's it. Tapi sekali lagi sukses, Ji. Thank you. Semoga bakalan rame, semoga Amin. bakalan penuh. Lu juga 10 Desember. 10 Desember apa? Iya, nonton yang pas di Jakarta. Oh, acaranya 10 Desember guys. Gue pura-pura nggak taunya bagus kan. Anyway, thank you banget. Sampai ketemu di Gotip berikutnya ngobrol kreatif. See you guys. Bye. Jangan lupa datang ke Juru Bicara Jakarta tanggal 10 Desember 2016 di The Hall Kota Casablanca. Presale dimulai dari tanggal 17 Agustus jam 00.00. Untuk tahu semua info, tiket, venue, sampai ke pembagian kursi, silakan buka ke jurubicara.id. I'll be there. Will you? Asik ya? Bisa. Bungkus.